Assalamualaikum Ye, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Kantor Lazismu Bojonegoro, kemudian Dewan Pengurus dan karyawan Lazismu Bojonegoro, dan juga Bapak Ibu-Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, jamaah kampusmu kajian puasa Ramadan Lazismu Bojonegoro yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bermuajahah melalui kajian online, yaitu kajian kampusmu, dan insya Allah pada edisi ke-16, dan juga salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada uswah kita, yaitu Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, jamaah kampusmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kita akan mencoba melanjutkan topik yang sudah kita bahas kemarin, yaitu tentang amalan-amalan yang dianjurkan selama berpuasa, atau yang diistilahkan oleh HPT kita dengan istilah fadhailul a'mal, yaitu amalan-amalan yang utama yang penting untuk kita lakukan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam HPT kita disebutkan ada 4 amalan yang penting untuk kita amalkan ketika kita berada di bulan Ramadan ini. Yang pertama, idza kana Ramadan, apabila bulan Ramadan, fa'aktsir minas shadaqah, maka perbanyaklah melakukan sedekah. Ini yang pertama. Yang kedua, wa mudarasatul Quran, yaitu kita disuruh untuk melakukan pembelajaran atau mudarasah Al-Quran. Nanti kita coba bahas sebenarnya mudarasah itu apa. Kemudian yang ketiga, wa qum qiyamal lail, dan dirikanlah qiyamul lail ihda asrata rakaatan, 11 rakaat, arba'an 4 aumat atau 22, wasalatan dan 3 witir. Nah, artinya ini kita disuruh untuk melakukan qiyamul lail, salat qiyamul lail, atau bulan Ramadan sering diistilahkan dengan istilah qiyamul Ramadan atau juga salat tarawih, yang jumlah bilang rakaatnya yaitu 11 rakaat. Itu di kitab siam yang diputuskan 1939 itu disebutkan 2 formasi, yaitu 4-4-3, yaitu jumlah semuanya 11, kemudian 2 plus 2 plus 2 plus 2 sampai 8, kemudian 3 witir. Dan kemudian di Muktamar Wiradisa tahun 1972 ini disempurnakan dengan varian-varian yang lain, sebagaimana yang sudah kita bahas secara detail dan juga kita lihat dalil-dalil yang ada. Nah, kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, wa'takif fil ashril awakhir. Dan amalan yang utama yang keempat yang perlu kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini, kita disuruh untuk iktikaf, yang secara bahasa yaitu al-muqthu, diam untuk melakukan ibadah. Nah, sehingga para ulama menjelaskan yang disebut iktikaf itu al-muqthu fil masjid, yaitu diam di masjid untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah, yang waktunya itu ditentukan, diutamakan fil asril awakhir, yaitu di 10 hari terakhir
daripada bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kemarin juga sudah kita bahas tentang apakah boleh menggunakan hadis dhaif di dalam fadhailul amal. Nah, secara singkat, ya, ketika mendefinisikan agama, bahwasanya agama itu sumbernya Al-Quran, karena dikatakan ad-din al-islami alladzi ja'a bihi Muhammad, itu ma'anzalahullahu fil Quran, yaitu apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa ma ja'at bihi as-sunnatu as-sahihah, dan apa yang dijelaskan di dalam sunnah as-sahihah. Dari pemahaman ini, paham yang dipahami oleh Muhammadiyah, dasar kita beragama, menjalankan syariat itu Al-Quran, kemudian yang kedua as-sunnah as-sahihah, yaitu sunnah yang sahih, yang mencakup juga hadis hasan. Karena istilah as-sunnah sahihah ini sering disalahpahami di kalangan warga Muhammadiyah sendiri, sehingga disempurnakan ketika di muktamar di Jakarta dengan mengatakan yang dimaksud as-sunnah as-sahihah itu adalah as-sunnah al-maqbulah, yaitu sunnah yang bisa diterima, sehingga mencakup hadis hasan yang di dalam pandangan ulama sepakat dapat dijadikan hujah di dalam kita beribadah. Nah, kemudian yang menjadi masalah Bapak Ibu sekalian, bagaimana tentang kedudukan hadis dhaif di dalam fadhailul a'mal. Ya, dari judul yang diberikan oleh majelis hadis-hadis yang hasan atau sahih dan tidak menggunakan hadis yang dhaif. Nah, ini yang perlu untuk kita coba pahami Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian kita juga sudah membahas tentang memperbanyak sedekah, dan sebagaimana yang sudah saya sampaikan kemarin, bahwasanya bulan Ramadan itu momentum bagaimana kita menumbuhkan kepekaan sosial, bahwasanya esensi puasa itu sendiri yaitu al-imsak anil akli wasyurbi wal jima min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, yaitu kita menahan diri dari makan, minum, kemudian melakukan hubungan seksual di siang hari di bulan Ramadan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau kita lihat dari esensi atau nilai yang value yang ingin dibangun dari ibadah puasa ini, yaitu kita menahan dari syahwatul batni, yaitu nafsu perut, yaitu makan minum. Ini yang diperkenalkan di dalam ibadah puasa, sehingga dengan kita menahan makan dan minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari ini, kita disuruh untuk merasakan bagaimana penderitaan saudara-saudara kita yang termasuk kaum fakir dan miskin, mereka yang tidak bisa makan dan makan, mungkin ada yang bisa makan tetapi juga makanannya tidak bergizi dan sebagainya. Dan sehingga orang yang berpuasa itu, dengan berpuasa maka akan tumbuh apa yang nanti disebut sebagai teologi sosial. Bagaimana puasa itu menumbuhkan nilai teologi sosial yang sering dikembangkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan juga. Nanti kita coba akan lihat. Nah, inilah esensi dari ibadah puasa itu. Jadi ketika kita melakukan ibadah puasa harus tumbuh nilai-nilai kesadaran sosial, nilai-nilai bagaimana kita mencoba memahami keadaan dan kondisi kelompok al-fuqara wal masakin. Ini yang penting untuk kita pahami dari kita menjalankan ibadah puasa. Dan ini sudah kita bahas dan kita kaji secara panjang lebar di pertemuan yang kemarin. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, jamaah kampusmu kajian puasa Lasismu Bojonegoro yang dimuliakan Allah,
Kalau kita lihat yang kedua dari fadhailul a'mal yang dianjurkan untuk kita laksanakan, yaitu mudarasatul Quran, yaitu tadarus Al-Quran. Nah, kalau kita coba gali tentang amalan ini, maka ada sebuah hadis yang cukup populer diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah." Nah, ini sebuah hadis yang cukup penting untuk kita pahami di dalam bulan Ramadan ini. Bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan majtama'a qaumun, tidak berkumpul sebuah kaum, sebuah komunitas atau sebuah grup fi baitin min buyutillah, di dalam satu rumah dari rumah-rumah Allah, yang mereka apa? Yatluna kitaballah, mereka membaca kitab Allah. Tidak hanya sekedar membaca. Nah, ini nanti kita munculkan sebuah istilah atau terminologi yang disebut dengan tilawah. Tapi juga mereka wayatadarasunahu bainahum, dan mereka melakukan tadarus. Nah, dalam kajian ini kita akan coba munculkan dua terminologi atau dua istilah. Yang pertama tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Yang kedua mudarasatul Quran atau tadarusul Quran. Dikatakan di dalam hadis ini, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, rasa ketenangan, rasa ketentraman, nilai-nilai spiritualitas yang ada di dalam hati itu akan muncul. Betul-betul merasakan sebuah kedekatan kepada Allah. Itu yang digambarkan illa nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman, kedamaian, dan rasa-rasa tingkatan spiritualitas yang cukup tinggi ketika kita berinteraksi kepada Allah melalui tilawatul Quran dan mudarasatul Quran. Tidak hanya tilawah, tidak hanya membaca, tapi sanggup dan mampu memahami, merefleksikan ayat-ayat yang dibaca, dan kemudian yang paling penting bagaimana mengimplementasikan Al-Quran itu di dalam keseharian kita, di dalam untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat, dan juga berbangsa dan bernegara. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, maka akan juga diliputi oleh rahmat. Rahmat Allah itu akan turun kepada kaum yang tadi, yang memiliki ciri yatluna kitab Allah. Mereka membaca kitab Allah, tapi tidak sekedar membaca, tapi diteruskan wa yatadarasunahu, dan mereka melakukan tadarus Al-Quran. Ini nanti kita akan coba bangun. Mungkin kalau tilawatul Quran, membaca Al-Quran itu sudah banyak dilakukan di kalangan umat Islam. Tetapi bagaimana melakukan mudarasatul Quran, melakukan tadarus Al-Quran, kita mencoba memahami Al-Quran itu, memahami maknanya, memahami tafsirnya, bagaimana cara mengamalkannya. Nah, ini yang mungkin belum banyak kita lakukan. Kemudian wahaffathumul malaikah, dan malaikat itu akan datang kepada kaum tadi dan membawa rahmat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sebuah kaum atau komunitas yang dijelaskan tadi, yatluna kitaballah. Mereka membaca Al-Qur'an secara kolektif di dalam sebuah majlis tadi. Kemudian wayatadarasunahu, dan juga mereka melakukan tadarus. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah,
kalau kita lihat di dalam hadis ini, ada 2 poin yang penting untuk kita tekankan dan coba kita pahami tadi. Ketika Nabi Muhammad mengatakan majtama'a qaumun, tidaklah berkumpul suatu kaum atau suatu komunitas fi baitin min buyutillah, di sebuah rumah dari rumah-rumah Allah. Nah tentu fi baitin min buyutillah ini harus kita pahami menjadi 2, yaitu rumah Allah secara khusus yaitu di masjid, atau rumah Allah di luar masjid yaitu waju'ilatil ardu masjidan, kata Nabi, dan dijadikan bumi waju'ilatil ardu li masjidan, dan dijadikan bumi ini sebuah tempat sujud bagiku. Artinya rumah Allah yang umum itu ya semua tempat yang kita jadikan untuk ibadah, untuk sholat, untuk baca Quran, dan untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain. Yang dikatakan ya teluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah. Tapi tidak sekedar membaca, tapi wayatadarasunahu, dan mereka melakukan tadarus. Nah kemudian sebuah pertanyaan yang kita coba munculkan dan kita coba pahami, apa artinya at-tilawah dengan mudarasah? Kalau tilawah itu lebih ditekankan bagaimana kita membaca Al-Quran secara baik dan benar. Dan tentu membaca Al-Quran secara baik dan benar ini juga ada ilmunya. Yang pertama ya tentu membaca Al-Quran secara baik dan benar itu harus sesuai dengan disiplin ilmu tajwid. Ada kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh para ulama kita bagaimana kita membaca Al-Quran dan benar sesuai dengan ilmu tajwid. Yang kedua, tentu memiliki makharijul huruf, bagaimana melafadzkan teks Al-Quran atau kata-kata Al-Quran ini sesuai dengan cara Nabi mengeluarkan huruf. Nah, ini juga dikaji. Ya paling tidak sesuai dengan tajwid, kemudian apa tadi? Makharijul hurufnya juga benar. Gitu. Nah, 2 hal ini perlu untuk dipahami supaya kita betul-betul melakukan tilawatul Quran itu secara benar, secara sahihah. Ya paling tidak ketika kita belajar Al-Quran yang pertama ya dari sini, yaitu kita belajar membaca Al-Quran secara baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwid, belajar tahsinut tilawah, bagaimana kita meningkatkan kualitas pembacaan kita terhadap Al-Quran secara verbal. Tetapi dilanjutkan di sana wa yatadarasunahu. Ada istilah tadarus Quran. Ketika kita bicara tentang tadarus Quran, tadarus itu tidak hanya ditekankan pada pembacaan Al-Quran secara tartil, tetapi juga di situ ada nilai tadabbur. Bagaimana kita memahami ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, kemudian menghayatinya atau melakukan refleksi terhadap ayat-ayat itu dengan beberapa pendekatan. Nanti kita coba akan lihat. Nah sehingga kalau kita lihat mudarasatul Quran yang disampaikan di dalam kitab Siam kita, itu nilainya lebih tinggi daripada sekedar tilawatul Quran. Ya, meskipun jenengan di bulan Ramadan ini melakukan tilawatul Quran saja itu sudah ada nilai plusnya. Tetapi kalau mau ditingkatkan lebih daripada itu, ya tidak hanya sekedar tilawatul Quran, tapi juga melakukan mudarasatul Quran. Nah, mudarasatul Quran ini ada nilai tadabburnya. Kemudian mengkaji isi kandungan ayat yang dibaca dan difahaminya. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, di sini kalau kita coba
gali di dalam apa? Di dalam kita bagaimana melakukan. Dan sebenarnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, Mbah Yai Ahmad Dahlan itu sudah merumuskan dan mengajarkan kepada murid-muridnya sebagaimana yang disampaikan oleh murid termudanya Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu Kiai Haji Hajid, yang menulis di dalam sebuah bukunya yang bernama Pelajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di sana disampaikan tentang bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan itu memahami Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu tidak hanya dibaca, tetapi juga diaktualitaskan di dalam aksi yang nyata. Sehingga Mbah Yai Ahmad Dahlan berhasil mengembangkan sebuah organisasi yang sangat kompleks. Tidak hanya bicara tentang agama, tidak hanya bicara tentang keilmuan-keilmuan agama, tetapi menjadi organisasi yang wataknya itu sangat kompleks. Muhammadiyah bisa diartikan sebagai gerakan sosial. Dan hampir di semua aspek ini yang juga menjadi garapan Muhammadiyah. Ya meskipun kalau dideskripsikan ya ciri Muhammadiyah itu yang terkenal ya sebagai harokah Islamiyah, gerakan Islam. Kemudian yang kedua harokah Da'awiyah Islamiyah, gerakan dakwah. Yang ketiga harokatut tajdid, gerakan tajdid. Yang mana orientasi tajdid, ini yang sering saya sampaikan, ada pada dua hal. Yang pertama di dalam bidang ibadah dan bidang akidah, yaitu dengan melakukan purifikasi. Di dalam konteks ibadah, bagaimana kita menggali tuntunan ibadah yang mendekati apa yang dipraktikkan oleh Rasulullah. Tentu sumbernya ya Al-Quran, kemudian As-Sunnah As-Sahihah ay Al-Maqbulah itu. Tetapi tidak menafikan apa yang disebut sebagai tanawwu' fil ibadah, yaitu adanya varian atau pluralitas di dalam pelaksanaannya selama hadis-hadisnya itu sahih. Yang misalnya varian doa iftitah yang ada 3 itu, yaitu mulai Allahumma ba'id, kemudian wajjahtu atau Allahu Akbar kabir dan seterusnya itu. Kemudian doa sujud, doa ruku. Kemudian cara salam, ada salam yang lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua Assalamualaikum. Ini untuk varian dan pluralitas di dalam kita memahami agama, karena dalam pandangan Muhammadiyah agama ini tadi mabda'nya harus taisir, mempermudah. Nah, kemudian tajdid dalam bidang akidah itu melakukan purifikasi sehingga akidah kita itu terhindar dari penyakit-penyakit akidah itu. Mulai dari syirik, takhayul, dan bid'ah. Ini kan berarti orientasinya lebih pada orientasi keagamaan. Tetapi juga tajdid yang dipahami oleh Muhammadiyah juga orientasi keduniaan. Ya, sehingga tajdid dalam bidang muamalah duniawiyah, bagaimana kita membangun interaksi di dalam kehidupan ini, nah ini didekati dengan cara melakukan dinamisasi. Berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi, menggunakan pendekatan-pendekatan ilmu pengetahuan. Ini yang dipahami oleh Muhammadiyah, sehingga dua sayap kita dalam beragama itu ada balancing, keseimbangan antara agama dengan keduniaan. Nah, ini contoh bagaimana gerakan ini dimunculkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di dalam memahami Al-Quran. Ya, kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Hajid, Mbah Yai Ahmad Dahlan dalam memahami Al-Quran itu, kata beliau ketika menasihati kepada murid-muridnya, ambillah 1, 2 atau 3 ayat saja dan baca dengan tartil dan tadabbur, dipikirkan
Yang pertama tadi melalui tilawah, membaca semaksimal mungkin, sebagus mungkin sesuai dengan ilmu tajwid tadi. Yang kedua, tadabbur, melakukan mudarasatul Quran. Al-Quran itu dicoba digali isinya, bukan sekedar dibaca secara verbal. Nah, bagaimana kita melakukan tadabburul Quran atau mudarasatul Quran? Kiat yang disampaikan oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan yang pertama, bagaimanakah artinya? Ini yang pertama. Jadi ketika kita membaca Quran, dipahami artinya dulu. Ya, kalau kita belum bisa bahasa Arab, menggunakan apa? Al-Quran terjemah. Nah, itu penting juga kan. Yang kedua, bagaimanakah tafsir keterangannya? Ya, karena Al-Quran itu meskipun kita paham artinya, ya nggak cukup. Maksudnya artinya secara literal itu nggak cukup. Harus tetap dirujuk kepada kitab yang memberikan syarah atau komentar. Itu biasanya ya di dalam kitab-kitab tafsir itu. Maka di sana akan kita temukan bagaimana kita memahami atau menafsirkan ayat tersebut. Nah, ini. Yang ketiga, bagaimanakah maksudnya? Nah, kalau bicara maksud, nah ini kajiannya lebih dalam. Kalau sifatnya itu perintah atau larangan, misalnya berkaitan dengan hukum-hukum fikih, ya harus dirujuk pada kitab-kitab fikih. Kemudian juga kalau berbicara tentang sesuatu itu apa nilai filosofi di balik itu. Bicara syariat sholat, apa filosofi sholat itu. Bicara tentang puasa, ya digali sejauh mungkin. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwasanya puasa, nilai yang ingin dibangun tadi, nilai ketauhidan sosial, bagaimana kita memiliki sensitivitas terhadap apa saudara-saudara kita yang belum beruntung atau kaum fuqara wal masakin ini. Ini yang dimaksud bagaimanakah maksudnya. Kemudian yang keempat, apakah ini ayat ini berkaitan dengan larangan? Kalau berkaitan dengan larangan, kita coba tanya pada diri kita, apakah kita sudah meninggalkan larangan tersebut? Kalau ayat yang kita baca itu berkaitan dengan konteks apa? Larangan. Misalnya apa? Wala taqrabuz zina, janganlah engkau mendekati zina. Itu kan berarti konteks apa? Larangan. Nah, bagaimana interaksi kita dengan lawan jenis? Nah, itu kan nanti bisa masuk ke situ. Kemudian misalnya, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ad'afan mudha'afah. Wahai orang-orang beriman, janganlah engkau memakan harta riba itu ad'afan mudha'afah, berlipat ganda. Apakah dalam transaksi kita itu masih di situ kita memakan sesuatu dengan cara riba atau tidak? Nah, itu maksudnya semacam itu. Kemudian yang selanjutnya, apakah ini perintah yang wajib dikerjakan? Dan kalau perintah yang wajib dikerjakan, kita sudah menjalankannya atau tidak? Misalnya, wa aqimus shalah, dirikanlah sholat. Ini berarti perintah untuk kita mengerjakan sholat. Kita pahami sholat itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau yang wajib ya tentu kita jalankan. Yang sunnah ya sebagai amalan yang meningkatkan kualitas dan memberi tambahan dari amalan yang wajib itu. Wa atuz zakah, apakah harta kita ini sudah kita zakati? Ya, itu semacam itu. Itu kalau konteksnya apa? Perintah. Nah, kemudian kata Mbah Yai Ahmad Dahlan, bila belum dapat menjalankan dengan sesungguhnya, maka jangan pindah ke ayat berikutnya. Ini Mbah Yai Ahmad Dahlan kalau kita lihat metode yang dibangun ketika ingin mengenalkan ya apa yang disebut dengan mudarasatul Quran, itu semacam ini ya, meskipun konsekuensinya murid-muridnya tidak pindah ngajinya dari satu ayat ke ayat yang lain sebelum
Muridnya itu yang pertama bagus bacaannya, bagus tilawahnya. Yang kedua melakukan mudarasah tadi, memahami artinya, memahami tafsirnya, memahami maksudnya. Kalau larangan ditinggalkan, artinya ditutup dengan apa yang disebut dengan amal. Mengimplementasikan ajaran Al-Quran itu di dalam diri kita pribadi, berkeluarga, bermasyarakat. Sehingga menarik. Misalnya dari Al-Ma'un, Ara'aita alladzi yukadzibu biddin, maka muncullah aksi sosial yang dibangun oleh Mbak Yai Ahmad Dahlan tentang gerakan sosial, bagaimana kita menyantuni yatim piatu, muncullah panti asuhan. Ketika Mbah Yai Ahmad Dahlan membaca wal takum minkum ummah yad'una ilal khair dan seterusnya, muncullah sebuah wadah atau organisasi yang bergerak di bidang keagamaan dan sosial. Ini dibaca, direnungkan, kemudian Mbah Yai Ahmad Dahlan menemukan tafsir Al-Manar, pemikiran Muhammad Abduh, pemikiran Rashid Ridho, bagaimana menghayati Al-Quran itu diserap oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan, kemudian diaplikasikan di dalam konteks kita di masyarakat Indonesia ini. Berdirilah sebuah organisasi, yaitu Muhammadiyah itu. Nah, kalau kita coba ambil sebuah contoh, yaitu teologi sosial Al-Ma'un, Yai Ahmad Dahlan. Mbah Yai Ahmad Dahlan mengajarkan kepada muridnya surat ini. Dan surat ini diajarkan selama berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Dan ketika muridnya komplain, Mbah Yai, kenapa kok saya nggak dipindah-pindah ngajinya? Kenapa kok nggak ke surat yang lain? Maka ketika itu Mbah Yai Ahmad Dahlan memunculkan ya kira-kira 5 pertanyaan tadi. Bagaimanakah artinya? Apakah sudah paham? Sudah bisa maknani? Atau belum, kalau mungkin kita bahasa Jawa. Yang kedua, sudah bisa nafsiri atau belum. Kemudian yang ketiga, bisa menggali maksudnya. Kemudian yang keempat, kalau ini larangan, sudahkah kita meninggalkannya? Kalau ini perintah, sudahkah kita menjalankannya? Nah, kalau kita lihat Ara'aita alladzi yukadzibu biddin, ya Muhammad, apakah engkau tahu orang-orang yang mendustakan agama itu? Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Maka orang-orang yang mendustakan itu yang pertama alladzi yad'ul yatim. Orang yang menghardik, yang tidak memiliki ketauhidan sosial terhadap al-yatim, anak yatim. Tidak memiliki kepekaan dan jiwa sosial terhadap anak yatim. Nah, ini. Kemudian yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka tidak memotivasi orang lain untuk melakukan aksi-aksi sosial dalam rangka mengetaskan kemiskinan. Dia bakhil di dalam dirinya sendiri dan juga tidak memotivasi orang lain untuk melakukan gerakan-gerakan sosial bagaimana mempedulikan orang-orang miskin. Yang ini merupakan at-tauhid al-ijtima'i, tauhid sosial ini yang merupakan bagian yang penting di dalam ajaran kita. Mulai zakat, kemudian siam atau puasa. Ini terkandung apa yang disebut dengan tauhid al-ijtima'i.
Tauhid ijtimaiyah, ketauhidan sosial. Bahwasanya ibadah zakat itu dimensinya sosial. Ibadah puasa meskipun sifatnya itu imsakiyah, ibadah yang kita dengan melakukannya dengan menahan diri, tetapi ada dimensi sosialnya, yaitu memunculkan jiwa spiritualitas, kepekaan terhadap orang-orang yang miskin. Ini yang bangun. Bagaimana Mahya Ahmad Dahlan mendasari pondasi di dalam persyarikatannya itu. Fawailul lil musallin, maka dijelaskan fawailun wajin fi jahannam, atau nama lembah di sebuah neraka jahanam, lil musallin, bagi orang-orang yang menjalankan sholat. Nah, orang yang menjalankan sholat tetapi masih diancam dengan fawailun. Ketika kita membaca Al-Quran ada fawailun, maka ini apa? Statement kecelakaan. Menunjukkan orang tersebut sangat berpotensi menjadi min ahlinar, termasuk penduduk neraka. Orang-orang yang sholat masih bisa berpotensi masuk pada kelompok tadi fawailun yang masih diungkapkan dengan sebuah kecelakaan. Tapi dijelaskan siapa mereka? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu mereka yang dari sholat-sholat mereka itu masih sahun. Maksudnya lahun wa ghafilun, lalai, melalaikan, sengaja mengakhirkan sholat kemudian sampai apa? Keluar waktunya. Atau dengan meninggalkan sholat dengan sengaja. Ini orang-orang yang alladzina hum an salatihim sahun. Sehingga Bapak Ibu sekalian, di bulan Ramadan ini harus menjadi sebuah momentum. Kalau jenengan mungkin sholatnya belum genap, ya di bulan Ramadan ini mulai diperbaiki. Karena mungkin kalau banyak orang yang apa? Yang mungkin sholatnya bolong tetapi ya tetap puasa, karena kalau nggak puasa ini resikonya besar gitu. Karena tetangga kita nanti tahu, orang lain tahu, nanti akan memberikan cap-cap yang negatif dengan kepada kita, sehingga mungkin sebagian orang menjalankan puasa ini ya karena keterpaksaan. Tetapi ya meskipun ada sebagian saudara kita yang menjalankan ibadah puasa dengan keterpaksaan, ya nggak apa-apa. Tetapi harus dicoba, dikaji. Oh ternyata puasa ini, kalau puasa saja saya lakukan, kenapa yang sholat kok enggak? Ya semacam itu. Kemudian alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang mereka dalam melakukan ibadah itu laisa li ajlillah, bukan karena Allah. Tapi ada motivasi yang lain. Motivasi mencari popularitas. Motivasi supaya dipuji. Nah ini yang diistilahkan di dalam agama kita sebagai riya. Riya itu dari kata ro'a yaro. Maksudnya orang yang melakukan riya itu ingin dilihat oleh orang lain. Nanti orang lain memuji dia, atau memberi sanjungan kepada dia dan sebagainya. Dalam sholat, dalam puasa, ini kita sudah pernah bahas bahwasanya ada dua syarat yang menjadikan ibadah kita itu menjadi ibadatan makbulatan. Yang pertama harus ikhlas. Jadi, kalau kita bicara ikhlas secara sederhana, ikhlas itu ya lillahi ta'ala. Hanya karena Allah semata. Ibadah yang kita lakukan itu harus betul-betul didasarkan pada sifat yang namanya sincerity. Sincerity itu ya apa? Keikhlasan. Yang kedua, supaya ibadah bisa kita diterima harus mutaba'ah, mengikuti petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Karena apapun ibadah itu kalau tidak dilakukan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah,
maka tidak diterima dan bahkan menjadi sebuah bid'ah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun ay mardudun. Siapa yang melakukan inovasi di dalam masalah ibadah yang tidak ada petunjuknya dari raddun, maka amalan itu apa? Ay mardudun, maksudnya apa? Ditolak. Sehingga ikhlas dengan mutaba'ah ini harus terpenuhi di dalam kita menjalankan ibadah apapun. Kemudian wayamna'unal ma'un, dan mereka mencegah memberikan barang-barang yang bisa dipinjamkan kepada orang lain, yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Sebagian ulama menafsirkan mereka yang tidak mau membayar zakat. Nah, intinya dari ayat ini muncul sebuah konsep yang dikembangkan oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan tentang teologi sosial al-ma'un. Maka dengan ayat ini berdirilah panti asuhan di konteks Muhammadiyah. Dari satu ayat ini saja. Nah, kalau kita mencoba membaca Al-Quran, tidak hanya membaca tapi mudharasatul Quran, maka agama ini akan menjadi sebuah peradaban yang besar. Karena ketika setiap orang muslim membaca Al-Quran, maka dipahami 5 hal tadi. Bagaimanakah artinya, bagaimanakah tafsirnya, bagaimanakah maksudnya. Kalau larangan ya kita jauhi, kalau perintah ya kita laksanakan. Maka akan menjadi peradaban yang besar. Karena Al-Quran itu penuh dengan nilai-nilai yang sebenarnya perlu kita gali. Tidak hanya Al-Quran itu dibaca saja, meskipun dibaca saja itu juga sudah positif, tapi harus dikembangkan tadi. Harus dipahami kemudian diimplementasikan. Kalau kita lihat sekarang bagaimana contoh aplikasi memahami ayat siam atau ayat puasa menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sebagaimana teori yang sudah kita coba tadi. Misalnya ketika kita membaca ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kamu sekalian puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu sekalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, ketika kita membaca ayat ini, maka tidak hanya sekedar tilawatul Quran dengan membacanya secara harfiah, tapi juga harus mudharasatul Quran. Ketika kita baca ya ayyuhalladzina amanu, kita pahami apa itu iman. Ketika iman dipisahkan dari Islam, maknanya bagaimana? Apakah orang yang beriman, orang yang Islam? Ini sudah kita bahas. Ya, kalau iman dengan Islam itu disebutkan secara parsial atau berdiri sendiri, berarti iman itu juga Islam. Sehingga ya ayyuhalladzina amanu ini ya tentu Islam dulu, baru apa? Baru ya, tentu iman dulu kemudian Islam. Ini kan satu hal yang saling apa? Yang berkaitan. Karena iman itu kan sering dipahami hanya pada aspek batin. Kalau Islam aspek dohir, tapi sebenarnya ada korelasinya. Nah, sehingga kalau kita baca orang yang diwajibkan menjalankan puasa, yang pertama apa? Ayyakuna musliman, dia harus Islam. Kalau tidak Islam ya tidak wajib menjalankan puasa. Kemudian kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kamu sekalian puasa. Kalau kita menerjemahkan secara harfiah, kutiba telah ditulis, alaikum atas kamu sekalian apa asyam. Kalau ada redaksi kutiba, kita gali. Kenapa kok redaksi atau ekspresi yang digunakan Al-Quran itu kutiba? Ditulis. Al-Quran tidak bicara furido, difardukan. Nah, ini tentu merujuk pada kitab-kitab apa? Kitab-kitab tafsir. Karena kalau kutiba itu ditulis dalam konteks masyarakat yang dihadapi oleh Rasulullah, yang digambarkan oleh Rasulullah, inna ummatun ummiyatun. Kita ini umat yang ummi. Maksudnya apa?
tidak bisa membaca dan menulis, maka ketika suatu kewajiban diekspresikan dengan kutiba, ini memiliki titik tekan yang sangat dalam. Karena ketika di sebuah peradaban yang tulis menulis itu masih hal yang dianggap sangat sakral atau sangat hebat orang bisa tulis menulis itu, ketika suatu kewajiban diredaksikan dengan kutiba ditulis, menunjukkan bahwasanya kewajiban ini betul-betul sakral dan betul-betul diwajibkan secara dalam. Nah, ini maksudnya bentuk bagaimana kita melakukan mudarasatul Quran. Kemudian kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Ya, kita gali, apakah ada keterangan puasa ini merupakan tradisi atau syariat sebelum Nabi Muhammad. Nah, ini kan kita berarti mulai menggali. Ternyata ditemukan beberapa bukti, ya termasuk beberapa syariat yang masih diakui menjadi bagian dari syariat kita, meskipun itu syariat man qablana, orang sebelum kita, yaitu Yahudi dan Nasrani. Ya, misalnya puasa Asyura yang menurut keterangan sudah difardukan sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Tapi ketika puasa Ramadan diwajibkan, puasa Yaum Asyura ini menjadi sunnah. Ketika Nabi di Madinah, ada seorang sahabat yang menginformasikan bahwasanya innahu yaumun azimun yu'adzimuhul yahud, atau dalam redaksi hadis yang lain, yaumun soleh, bahwasanya Yaum Asyura itu hari kesolehan, hari yang diagungkan di dalam ritual dan tradisi Yahudi. Karena diantaranya misalnya Nabi Musa yang menjadi the biggest prophet di dalam agama Yahudi, atau nabi yang besar di dalam agama Yahudi, itu Nabi Musa itu diselamatkan dari ancaman Fir'aun itu Yaum Asyura. Sehingga Nabi merasa penting untuk mengkonekkan syariat Islam ini dengan syariat sebelumnya. Karena semua syariat itu intinya dari Allah. Ya, selama syariat itu belum dinasakh atau belum terjadi korupsi atau didistorsi oleh pengikutnya. Nah, ini. Kemudian juga di masa jahiliyah sudah dipraktekkan puasa Yaum Asyura. Itu masa pra-Islam. Kemudian misalnya tradisi puasa Daud yang digambarkan dalam hadis itu, kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Nabi Daud itu tradisi puasanya itu satu hari puasa, satu hari tidak. Nah, semuanya ini maka syar'u man qablana. Tapi ada kaidah, syar'u man qablana syar'un lana ma lam yukhalif syar'ana. Ini kaidah penting. Syariatnya orang sebelum kita itu bisa menjadi syariat kita selama tidak terjadi kontradiksi terhadap syariat kita. Ya, berarti puasa Yaum Asyura tadi karena tidak ada kontradiksi dengan syariat kita, maka dikontinuitaskan oleh Nabi. Kemudian puasa Yaum Daud yang dikatakan tadi, yasumu yauman wa yuftiru yauman. Kemudian sholatul lail, sholat malam itu sebenarnya ya tradisi Nabi Daud. Yang Nabi Daud itu suka melakukan sholat nisful lail, pertengahan malam. Sehingga menjadi bagian yang masih integral di dalam syariat kita. Kemudian kita pahami, ini kita mencoba menggali kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kemudian ditutup la'allakum tattaqun. Berarti ending dari ibadah puasa yang disyariatkan oleh Allah tidak hanya kepada kita tapi kepada umat-umat sebelum kita. Ini tujuannya, la'allakum tattaqun. Puasa ingin membentuk pribadi yang memiliki tingkatan spiritualitas yang cukup tinggi, yaitu pribadi muttaqin. Ketika kita bicara pribadi muttaqin, maka apa yang dikatakan Mbah Yai Ahmad Dahlan tadi?
Kalau Al-Quran itu larangan, kita tinggalkan. Kalau perintah kita laksanakan, maka pribadi muttaqin itu pribadi yang takut atau menjadikan antara dirinya dan kemaksiatan-kemaksiatan itu wiqayah. Bagaimana kita dari hal-hal yang negatif. Kemudian ya tadi takwa itu imtithal awamirillah wajtinab nawahi, yaitu kita semaksimal mungkin menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Berarti pribadi muttaqin ini pribadi yang sanggup melakukan dua hal ini. Maka ketika Tarji mendefinisikan ma huwa din, apa itu agama, dasarnya dijelaskan Quran dan Sunnah. Kemudian isi agama itu minal awamir wan nawahi. Dua hal ini. Kalau menurut Imam Ghazali, kutub dari agama ini dia dua hal. Yang pertama apa? Melakukan awamir, fi'lul awamir. Yang kedua tarkul manahi, meninggalkan larangan. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, karena mungkin waktunya sudah hampir habis. Saya cukupkan sekian dan saya kembalikan ke Pak Budi. Baik, terima kasih Ustadz atas penyampaian materinya. Berikutnya kami persilahkan Bapak Ibu yang barangkali akan menyampaikan pertanyaan atau untuk mendiskusikan terkait dengan materi yang tadi sudah disampaikan Ustadz Lukman. Monggo kami persilahkan untuk diaktifkan dulu speakernya. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada yang ditanyakan karena waktunya sudah hampir maghrib, jadi untuk kajian pada hari ini kita akhiri sekian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.